Assalamualaikum, Nak Epi. Apa kabarnya hari ini, Nak? Waalaikumsalam, Bu Guru. Saya sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, Nak Epi. Ibu mohon maaf ya, telah mengganggu waktunya Nak Epi. Ibu tahu, Nak Epi itu tertunjuk dalam perlombaan baca puisi untuk tingkat kecamatan nanti. Tapi Ibu lihat Nak Epi sepertinya kurang semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa ya penyebabnya, Nak? Oh iya, Bu. Saya memang terpilih, Bu, untuk lomba puisi tingkat kecamatan. Tapi saya merasa kurang percaya diri, Bu. Oh, jadi begitu. Iya, Bu. Epi merasa kurang percaya diri ya. Nah, sekarang kira-kira apa penyebabnya Nak Epi merasa kurang percaya diri untuk mengikuti lomba puisi tersebut, Nak? Iya, Bu, sebab saya merasa kurang pantas, Bu, untuk mengikuti lomba puisi di kecamatan nanti. Karena saya merasa masih banyak yang lebih baik daripada saya. Sedangkan saya kan belum ada pengalaman, Bu, untuk mengikuti lomba puisi ini di kecamatan nanti. Oh, oke. Ibu paham perasaan Nak Epi. Oh, jadi karena Nak Epi merasa masih ada ya kakak kelasnya yang lain ya. Untuk mengikuti perlombaan ini, Ibu menunjuk Nak Epi karena Ibu sudah tahu bagaimana kemampuan Nak Epi dalam baca puisi. Nah, sekarang menurut Nak Epi kira-kira apa saja kemampuan Nak Epi dalam membaca puisi, Nak? Menurut Ibu, suara saya bagus ya, Bu. Volumenya, vokalnya, papulat. Kemudian bagaimana dengan kemampuan saya tentang ekspresinya, cara membacanya. Karena dalam pembacaan puisi ini kan saya merasa kemampuan saya baru segitu, Bu. Bagaimana menurut Ibu? Nah, itu kan bagus, Nak. Kemampuan Nak Epi itu dalam baca puisi, menurut Ibu itu sudah lebih dari cukup loh. Sudah termasuk di dalamnya kriteria pembacaan puisi. Sudah masuk kriteria cara-cara dalam menilai bagaimana cara membaca puisi yang bagus. Ya. Nah, untuk mengikuti lomba nanti, kira-kira apa rencana Nak Epi agar lebih percaya diri untuk mengikutinya nanti, Nak? Iya, Bu. Mungkin yang pertama nanti saya akan membaca lagi, memahami lagi teks yang Ibu berikan kemarin. Saya akan memahami isinya, kemudian belajar tentang intonasinya, ekspresinya. Saya akan praktek langsung di depan cermin supaya nanti saya tahu bagaimana kemampuan saya dalam membaca puisi untuk lomba nanti, Bu. Wah, bagus sekali rencananya Nak Epi ya. Nak Epi juga bisa belajar nanti sama kakaknya ya. Bisa belajar sama kakaknya. Bisa belajar di depan cermin, bagaimana ekspresinya, bagaimana intonasinya, bagaimana mimik wajahnya ya. Ibu yakin Nak Epi pasti bisa melakukannya walaupun belum punya pengalaman sama sekali. Nah, kira-kira sekarang apakah Nak Epi sudah percaya diri atau bagaimana kira-kira perasaan Nak Epi untuk mengikuti lomba nanti, Nak? Oh iya, Bu.
saya mulai dari sekarang sudah mulai percaya diri untuk mengikuti lomba tersebut. Saya akan minta tolong nanti dengan kakak saya untuk membimbing saya latihan di rumah, karena kakak saya juga dalam membaca puisi pernah dapat juara, Bu. Jadi saya mulai sekarang akan berlatih lagi lebih sungguh-sungguh supaya nanti saya dapat mengikuti lomba ini dengan baik, Bu. Oh, bagus sekali ya. Jadi nanti Nak Epi bisa minta tolong bantuannya kepada kakaknya Nak Epi. Nah, jadi rencana Nak Epi itu tadi sudah bagus ya. Nak Epi sudah semangat untuk mengikuti lombanya nanti. Nah, semoga dalam persiapan lomba ini berjalan lancar ya, Nak. Nantinya Nak Epi benar-benar siap dalam mengikuti perlombaan. Nah, sekarang kira-kira apa komitmen Nak Epi dalam mengikuti lomba ini, Nak? Iya, Bu, saya sangat senang sekali. Saya akan berlatih lebih sungguh-sungguh lagi, dan saya akan tetap berusaha supaya nanti dapat memenangkan perlombaan ini, Bu. Kemudian saya kan bisa mengharumkan nama sekolah dan membanggakan ayah dan ibu di rumah. Wah, hebat ya cita-citanya Nak Epi. Ibu setuju sekali dengan komitmennya. Di sekolah pun Ibu akan bantu Nak Epi bagaimana cara membaca puisi yang bagus, bagaimana mimik wajah kita, bagaimana suaranya, bagaimana lafal dan intonasinya. Begitu juga di rumah. Nak Epi juga harus lebih rajin belajar, baik itu di depan cermin ataupun minta tolong belajar sama kakaknya tadi ya. Oke, mudah-mudahan Nak Epi sukses ya. Ibu doakan mudah-mudahan Nak Epi bisa mendapatkan juara dan memberikan yang terbaik untuk sekolah kita juga. Kemudian kalau seperti itu kan Ibu bangga. Kemudian orang tua Nak Epi juga akan bangga pastinya. Oke, Nak? Oke, Bu, terima kasih atas bimbingan dari Ibu. Saya nanti akan lebih percaya diri dan semangat, dan insya Allah saya akan menang, Bu. Terima kasih ya, Bu, ya atas bimbingannya. Iya, tetap semangat ya, Nak. Oke, Bu, semangat. Terima kasih atas waktunya Nak Epi. Sekarang Nak Epi boleh istirahat lagi ya. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Terima kasih juga ya. Ya, Bu, sama-sama. Lanjut kasus Kak Epi dulu baru kita refleksi ya, Kak. Oke. Apa nyendang? Hilang sinyal. Masih ada 20 menit lagi. Oke. Nah, sebentar ya. Sebelumnya saya akan menyampaikan deskripsi percakapan ini tentang masalah seorang guru menghadapi murid di kelas, yang mana murid ini adalah salah satu anak dari rekan guru juga di sekolah saya yang menghadapi masalah tentang pembuatan tugas di rumah yang tidak pernah mau mengerjakan PR. Jadi guru merasa kewalahan menghadapi anak tersebut. Jadi ini topik ini akan kita angkat pada kegiatan praktek coach saat ini. Oke, terima kasih. Ya. Oke, mulai. Assalamualaikum Bu Endang, apa kabar pagi ini? Waalaikumsalam Bu Epi, alhamdulillah kabar baik Bu. Bu Epi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu, terima kasih ya Bu. Aduh maaf ya Bu Endang, apa Bu Endang pagi ini jamnya kosong ya? Kok belum masuk ke kelas? Oh iya Bu,
Kebetulan pagi ini murid saya ada pelajaran PKK, Bu. Jadi yang studi yang masuk untuk pagi ini, Bu. Oh, begitu. Tapi saya lihat Bu Endang pagi ini kayak kurang semangat, sepertinya ada masalah. Iya, Bu. Saya sekarang ini bingung menghadapi murid saya yang bernama Dika, Bu. Oh, si Dika, putranya Bu Dewi. Itu memang ada apa ya Bu dengan Dika? Begini, Bu. Si Dika sudah sering kali tidak mengerjakan PR dan tugasnya saat belajar di kelas. Kemudian saat belajar pun di kelas juga dia anggap sepele sama Dika, Bu. Oh, begitu. Jadi, apa yang sudah Ibu Endang lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya sudah memanggil Dika di ruangan khusus. Sudah saya tanya, mengapa nak Dika tidak mengerjakan PR? Jawabannya hanya selalu lupa, seperti itu, Bu Epi. Oh, begitu. Terus selanjutnya, apa yang sudah Ibu sampaikan kepada Dika agar dia tidak lagi malas membuat PR di rumah? Yang saya lakukan, saya menyarankan agar PR-nya dikerjakan pada siang hari setelah pulang sekolah. Tapi katanya Dikanya itu takut sendirian di rumah, Bu. Loh, kok begitu Bu Endang? Emangnya Bu Dewi kemana siang-siang? Kata Dika, Bu Dewi itu ibunya si Dika ini sering mengurus dagangannya di toko sepulang sekolah, Bu. Oh, apa masalah ya ini sudah Ibu Endang sampaikan pada Bu Dewi? Iya, Bu, belum, Bu. Saya kan merasa segan dengan Bu Dewi. Karena kan kita sama-sama rekan guru di sini, Bu. Oh iya, tapi Bu seharusnya beliau tahu dengan tugas anaknya supaya anaknya itu mau belajar di rumah. Benar, Bu. Saya pun ada kepikiran seperti yang sama dengan Bu Epi, tapi saya sudah sampaikan pada Bu Dewi. Tapi kita kan tahu Bu Dewi itu kan orangnya sibuk di toko sepulang sekolah. Bahkan sampai malam masih di toko membantu suaminya. Mana ada waktu dia, Bu, buat anaknya. Waduh, kasihan juga tuh si Dika. Kurang perhatian dari orang tuanya ya, Bu ya. Iya. Jadi, apalagi yang dapat Ibu Endang lakukan untuk mengatasi masalah beliau? Saya juga sudah menyampaikan permasalahan ini kepada kepala sekolah, Bu. Jadi terus apa yang selanjutnya Ibu Endang lakukan untuk memberi pengertian kepada Dika? Ibu kepala sekolah mengusulkan saya mengadakan pendekatan lagi dengan Nak Dika. Kemudian saya akan membagi waktu lebih untuk Nak Dika di kelas setelah habis jam sekolah. Saya juga akan membimbing Nak Dika untuk mengerjakan PR-nya, Bu. Itu rencananya, Bu. Oh, hebat juga itu rencananya Ibu Endang. Tapi Bu Endang yakin nggak untuk dapat membagi waktu untuk anak Dika dalam mengusahakan mengerjakan PR di sekolah? Insya Allah itu sudah saya sudah atur, Bu, waktunya. Paling tidak nanti akan saya usahakan 3 kali dalam seminggu agar saya bisa membimbing Dika. Waduh, mantap sekali Bu Endang. Niat Bu Endang tuh sangat baik. Terus, apalagi ya yang dapat Bu Endang untuk dapat berkomitmen melaksanakan rencana Ibu Endang tersebut? Iya. Saya juga sudah membicarakan kepada Bu Dewi sebagai orang tuanya Nak Dika di sekolah untuk membagi perhatian pada Nak Dika di rumah.
Kemudian saya juga bicara dari hati ke hati bahwa anak kita itu kan membutuhkan perhatian kita juga dalam belajar di rumah. Itu sudah saya sampaikan kepada Bu Dewi, Bu. Ya, bagus Bu Endang. Tapi bagaimana tanggapannya Bu Dewi? Alhamdulillah Bu Dewi katanya akan berusaha membagi waktunya, Bu, untuk membimbing Dika di rumah. Saya mendapat respon positif dari Bu Dewi. Oh, begitu. Jadi, untuk sekarang ini, menurut Bu Endang, bagaimana kondisi belajarnya Dika setelah Bu Endang mengadakan pendekatan ekstra kepada anak Dika? Alhamdulillah Bu Epi. Sekarang anak Dika itu nampaknya sudah mengerjakan PR dengan semangat. Ibu Dewi juga sudah sadar kalau kita itu harus memberikan perhatian kita kepada anak kita juga di rumah. Nampaknya sudah ada perubahan, Bu. Iya. Jadi, setelah dengan berbagai cara Ibu lakukan, memberikan waktu 3 hari seminggu lah, kemudian Ibu Endang mengadakan pendekatan lah. Nah, bagaimana perkembangan yang terjadi pada anak Dika kita sekarang dalam belajar di kelas maupun di rumah, Bu Endang? Alhamdulillah, Bu. Sekarang saya sudah lega. Akhirnya anak Dika sudah banyak perubahannya. Itu di dalam kelas, begitu juga dalam mengerjakan PR-nya di rumah. Anak Dika sudah mulai mengerjakannya, Bu. Waduh, mantap sekali Bu Endang. Syukurlah Bu. Sekarang bagaimana perasaan Bu Endang? Sudah dapat menyelesaikan masalah yang rumit seperti ini? Alhamdulillah, perasaan saya tentunya senang ya Bu. Saya merasa lega sehingga suasana belajar lebih menyenangkan karena semua murid saya sudah mau mengerjakan PR-nya, kemudian mau mengerjakan tugasnya saat belajar di kelas. Semuanya sudah semangat, Bu. Iya, oke, sama-sama Bu Endang. Nah, itu terjadi karena kehebatan Ibu Endang juga mengadakan pendekatan kepada murid. Kalau soal tolong menolong itu kan udah hal yang wajar, Bu. Kita di sini kan sesama teman harus saling tolong menolong. Kalau ada masalah kita di sekolah ini, saya ikhlas kok menolong Ibu. Iya, terima kasih Bu atas bimbingannya. Sehingga saya dapat menyelesaikan masalah yang membuat saya bingung selama ini, Bu. Oke, Bu Endang. Untuk kedepannya, saya pun kalau ada masalah, saya juga ingin minta pendapat juga ya sama Bu Endang. Kita sama-sama bekerja sama di sekolah ini. Begitu juga dengan teman yang lain. Kita harus bisa berkolaborasi dengan teman yang lain dalam memecahkan masalah murid kita di sekolah. Ya, semampu kita tentunya kita akan membantu apabila ada masalah yang ditemui oleh rekan-rekan kita. Oke, sekali lagi terima kasih ya Bu. Sudah membantu menyelesaikan masalah saya. Oke Bu Endang, sama-sama. Semoga Ibu Endang tetap menjadi guru yang hebat dan dirindukan oleh muridnya. Selamat berjuang. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.